Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Nunus Setiawati, guru SDN Subrah, Kecamatan Bungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Setelah mengikuti pelatihan Merdeka Mengajar yang mana terdiri dari 10 topik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik 1 Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami 1. Gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik 1 Merdeka Belajar terdapat 5 modul, yakni modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul 1 mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, yaitu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Mengajar? Perlu kita ketahui, sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai pada zaman sekarang ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya, pertama, yaitu meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kemudian, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Selanjutnya yang ketiga, yaitu melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Serta yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup masyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri.
Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Kemudian yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah pendidikan sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Selanjutnya yaitu setiap murid memiliki kodrat atau kekuatan potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Selanjutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Kemudian menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo ing matya mangunkarsa tuturi handayani. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat 3 sentra pendidikan, yakni pertama adalah keluarga, karena keluarga adalah pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua, yaitu sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan berbagai pendidikan ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya adalah masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dari topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.